Rahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa nisabud dhahabi isruna misqalan. Bagi. Faslun ini itu ada suatu fasol, wa nisabud dhahabi, dan adapun nisab atau batas wajib orang itu berzakat andaikan mempunyai isruna 20 apanya misqalan misqalnya. Tahdi dan di dalam kira-kiranya biwasni Makkah dengan timbangan kota Mekah. Wal misqalu, dan adapun satu misqal itu darohimun beberapa dirham. Itu darohimun satu dirham wasalah sata usbuin dan 3/4 apanya dirhamin dirhamnya. Jadi kalau orang kok sudah mempunyai emas sebanyak 20 miskol itu kalau dikruskan sekarang, kalau zaman dulu awalnya 96 gram emas, terus berubah lagi menjadi 93,4 gram emas, terus berubah lagi lah terakhir saat ini 84 gram emas. Nah, kalau Bang Rifat kok punya emas sebanyak 84 gram, nah, terus Bang Rifat punyai selama di tangan Bang Rifat itu selama 1 tahun, terus miliknya sendiri. Nah, bukan yang hutang atau bukan digadekan sama orang, ya kan? Maka yang seperti itu orang itu wajib zakat, membayar zakatnya. Yang zakatnya nanti yaitu 2,5%. Itu ya. Wa fihi, dan itu di dalam nisabnya emas, nisabud dhahabi adapun nisabnya emas, rubul usri adapun 4/10 atau 2,5%. Wahwa adapun rubul asri itu nisfu miskolin separuh miskol. Wafima, dan di dalam emas zada yang bertambah ala isrina atas 20 apanya miskolnya bihisabihi maka dihitung dari lebihannya itu. Maksudnya begini, umpama kok tadi kan nisabnya kan 84 gram emas, lah umpama punya 90 ya tinggal dikurangi atau dikalikan 2,5%. Lah itulah zakatnya, begitu maksudnya ya. Batas mulai wajib zakat berapa? Umpama 100 gram ya tinggal 2,5%. Nah, itu zakatnya begitu. Qolal mu'allif rahimahullah wa ingqallah, walaupun cuma sedikit apa azza itu tambahannya. Tadi kan nisabnya 84 gram. Umpama cuma 84,5 atau 85 gram, maka walaupun begitu tetap tinggal kali 2,5%. Nah, tinggal begitu ya. Qolal mu'allif rahimahullah wa nisabul wariki, dan adapun nisabnya warik, perak ya, dikasih roi dengan dibaca kasrah roknya. Wa adapun warik itu fiddotun al-fiddatu perak, itu mi'atai dirhamin 200 dirham atau 600 berapa gram gitu ya. 600 berapa Mbak? 654 gram atau berapa? 672 gram Mas ya. Nah, itu kalau perak ya. Wafihi, dan itu di dalam orang yang mempunyai emas
perak seberat 672 gram tadi, rubul asri adapun wajib menzakati 4/10 atau 2,5%. Wahwa adapun 4/10 itu khamsatu darohima 5 dirham. Wafima dan di dalam perak zada yang lebih dari 200 dirham tadi, ala mi'ata ini atas 200 dirham bihisabihi maka dihitung dari lebihannya tadi. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit apa itu tambahannya. Wala syai'un dan tidak ada zakat sedikit pun fil maksusi di dalam perhiasan yang ditretes ya. Tretesan situ maknanya, Pak. Apa-apa? Maksus itu. Minat dahabi dari emas au fiddatin atau perak. Hatta yablugo sehingga sampai apa barang yang ditretes dengan emas tadi kholisahu dicampur ya. Kholisahu murni emas atau perak tadi nisoban hingga sampai 1 nisob. Umpama ada emas dibuat kubah, ya kan? Dilapiskan ke kubah. Nah, maka andaikan kok emasnya sendiri itu kalau disendirikan dibedakan itu ada 84 gram emas tadi, maka juga wajib disakati. Perak pun juga sedemikian. Wala yajibu dan hukumnya tidak wajib fil khuli di dalam perhiasan al-mubahi yang dibolehkan apa zakatun zakatnya. Perhiasan apapun itu selain emas dan perak maka tidak wajib dizakati. Amal muharramu adapun perkara yang haram kaswarin seperti giwang wal kholkholin dan apa itu namanya? Gelang, Pak. Gelang tangan dan gelang lirojulin untuk laki-laki, lirijilin ya. Lirijilin untuk kaki, untuk laki-laki, Pak. Lirojulin untuk laki-laki, wa khungsa dan orang wandu, fatajibu maka hukumnya wajib apa zakatu zakat fihi di dalam emas yang karena hukumnya haram yaitu yang dipakai laki-laki atau orang wandu tadi. Jadi kalau perempuan kok memakai perhiasan, emasnya itu ibaratnya untuk perhiasan dipakai terus, maka itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu yang disimpan atau aset istilahnya. Nah, tapi kalau dipakai untuk kalung, untuk gelang, untuk tindik, perempuan itu kan, untuk gelang kaki, maka yang sedemikian itu tidak wajib dizakati. Tetapi kalau yang memakai kok laki-laki, maka wajib dizakati, Pak RT. Nah, itu ya. Sama wae Pak senisab ya. Nah, itu begitu. Jadi yang pertama tentang zakatnya emas yaitu nisabnya, andaikan orang itu Islam terus dia memilikinya sudah selama 1 tahun, terus itu miliknya sendiri dan dia sudah sampai hitungan 84 gram tadi, emas tadi, maka dia wajib zakat. Tahun besok kok masih dipunyainya lagi, ya wajib zakat lagi. Demikian pun perak. Andaikan kok seseorang mempunyai perak, yaitu 200 dirham atau 672 gram tadi, dipunyainya selama setahun, maka dalam hitungan setahun itu mulai wajib zakat. Tahun besok kok masih dipunyainya lagi, ya masih wajib zakat lagi. Zakatnya seberapa? Pokok dihitung wae asal sudah sampai 1 nisab ataupun lebih dari 1 nisab 2,5%. Tinggal begitu. Dibayar duit apa emas, Pak? Terserah. Dibayar emas ya boleh, dibayar duit atau seharga yang 2,5% tadi ya diperbolehkan. Dikimah namanya. Dihargai. Faslon ada suatu fasol wa nisabu zuru'i dan adapun nisabnya panenan atau tanaman wasamari dan buah-buahan itu khamsatu ausukin 5 ausuk. 5 ausuk minal wuski dari ausuk, minal wuski dari kata-kata wusuk,
masdarun yaitu berupa kalimat masdar bimaknal jam'i dengan maknanya jamak. Li'anal waski karena sesungguhnya wusuk itu yajma'u syi'ani mengumpulkan daripada sesuatu. Waya adapun 5 ausuk ayat khamsati ausukin artinya 5 ausuk itu alfun 1000 wasitu mi'atin dan 600 apanya ritlin katinya bi Baghdadi dengan hitungan atau takaran golongan Baghdad. Artinya bagaimana? Kalau kok kita menanam padi, menanam jagung, ya kan? Atau tanaman-tanaman yang untuk ibaratnya itu kekuatan, ataupun ibaratnya kalau di sini ya taruhlah sawit lah kan begitu. Walaupun dia bukan makanan pokok, tetapi berpotensi untuk menghasilkan daripada makanan pokok. Maka yang demikian itu andaikan sudah memenuhi 5 ausuk, itu seberapa sih Pak? 5 ausuk tuh kalau ukuran sekarang tuh 8 pikul 10, 810 kilo. Nah, kita panen pokok padi atau sawit atau apa itu namanya jagung, kok ada 810 kilo, maka mulai wajib zakat. Batas wajib zakatnya segitu. Apa Mbak? Kalau dulu segitu Mbak, sekarang jadi 810. Nggih. Kalau sekarang ya. Itu sebegitu Pak ya. Wama dan barang-barang zada yang bertambah artinya lebih dari 1 nisab yofa bihisabihi maka dengan zakatnya dengan hitungan lebihannya tadi. Waridlin dan adapun 1 kati Baghdadin yang golongan Baghdad ing dan Nawawi menurut Imam Nawawi, ini bukan Imam Nawawi yang apa sesepuh kita Pak ya dari Jawa Barat, bukan, ini yang Imam Nawawi nian. Kalau yang apa itu Syekh Nawawi ya sebutannya begitu Pak ya. Nah ini yang Imam Nawawi yang muridnya Imam Asy-Syafi'i, bukan Syekh Nawawi Pak ya. Nah itu pokoknya kemarin ada grupnya diganti, Bang Rifat yang ganti ya. Bukan. Bukan, saya tidak mau disyekh-syekhkan itu ya. Terserah Pak RT nak ibaratnya nyebut saya itu syekh terserah. Cuman kalau yang murid-muridnya itu sudah hebat-hebat semua macam Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat. Nah, terserah lah nak Pak RT buat nama saya itu syekh depannya. Nah, cuman kalau muridnya masih begini-begini jangan dibuat begitu dulu. Aturannya nggak masuk ya. Jadi jangan, maksudnya tuh jangan seperti itu, ada aturannya gitu loh ya. Nah itu loh, muridnya ngaji sambil tidur, ya kan? Yang nggak tidur ya lupa, yang nggak lupa ya tak paham tidak kok. Nak disebut di depannya Syekh Mu'in, malu sama Allah, malu sama malaikat ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Makanya bukan kok ndak boleh ya. Terserahlah nak nama apa-apa terserah. Yang penting jangan sebut-sebut nama saya di situ. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Kalau nama saya itu ndak penting. Yang penting itu ngajinya tuh loh. Kita ngaji itu ya, ini sudah saya pesankan bolak-balik, itu tujuannya supaya kita itu semakin tahu tentang Allah, semakin tahu tentang hukum-hukum Allah dan Rasul, semakin taat kepada Allah dan Rasul, bukan taat kepada guru, gitu loh ya. Itu nomor sekian itu namanya taat sama guru tuh. Yang penting supaya kalau tujuan gurunya itu begitu, gitu loh. Jangan sampai salah gurunya itu, gitu. Nanti kalau gurunya itu sudah salah niat, sudah mudah kecewa Bang Rifat. Bang Rifat datang 2-3 kali sudah kecewa, ngaji kok jam tuh. Nah, enggak boleh. Itu pokoknya harus tujuannya ngaji itu, seorang guru itu bertujuan untuk macam mana murid-muridnya tuh semakin tahu tentang Allah, tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, bukan semakin taat sama gurunya. Nah, itu. Ya kalau kita umpama sebagai muridnya ya memang wajib taat kepada guru kita, tapi kalau gurunya tidak boleh bertujuan begitu. Nah, makanya jangan dibuat yang aneh-aneh. Bukan saya tidak mau, gitu. Tapi memang belum apanya istilahnya itu ibarat umpama kok tingkatan pangkat itu tidak sampai Pak RT ya.
Itu ya. Karena yang disebut syekh itu yaitu dia hafal kutubus sitah. Hadis Bukhari hafal, hadis Muslim hafal, hadis Nasai hafal semua, Tirmizi hafal, Abu Dawud hafal, Nasai hafal. Jadi hafal kutubus sitah, semua hadis yang ada di kutubus sitah itu dia hafal dan dia hafal Al-Qur'an. Maka itu diperbolehkan Pak RT. Andaikan Pak RT nak sebut Hadratus Syekh. Nah, itu ya. Nah, kita di Indonesia itu yang ada satu yaitu Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu beliau hafal kutubus sitah. Kutubus sitah Bukhari itu hadisnya sekitar 7.000 sekian hadis. Hadis Muslim itu sekitar 5.000 sekian hadis dan lain-lain sebagainya lagi. Nah, kita hadis arba'in 40 kok tidak hafal-hafal. Hafalnya keliru-keliru ya kan. Andaikan pun kadang lafadznya hafal, nerangkannya keliru. Ya kan, nerangkan kadang bener, maksudnya keliru Pak RT. Nah, jadi sudah, pokoknya kita ngaji baik. Perkara guru kita hormati di hati kita. Enggak usah berlebihan. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Ini meneruskan daripada pengajian kemarin. Jadi zakat daripada andaikan kita punya tanaman dan kebetulan panen, maka batas wajib zakatnya kalau sekarang krusnya maksudnya ya, krusnya atau sepadannya dengan ukuran zakat sekarang itu 810 kilo. Nah itu. Kalau dulu padahal 850, nah, sekarang 810 sudah turun lagi. Nah itu begitu ya. Lebih dari itu maka juga wajib dizakati. Itu. Lah zakatnya seberapa Pak? Wafiha. Dan itu di dalam zakat tanaman panenan tadi. Azuru artinya zakat tanaman wasimaru dan juga zakat buah-buahan. Ing sukiyat jika kok disirami bima isamai dengan air langit, artinya tidak bermodal, tidak diuruslah baso kita. Wawa adapun ma'us sama itu al-matoru hujan. Wanahu dan sepadannya hujan kasalji seperti salju, awis syaihi atau aliran air. Al-ma'u artinya air, al-jari yang mengalir, alal ardi di atas bumi bisa babisa dinahri dengan sebab bendungan ya. Dengan sebab ditahannya sungai. Fayas udu maka lalu naik apa almau air ala wajil ardi ke atas tanah. Fayas kiha maka menyirami siapa orang tersebut kepada tanamannya. Nah kalau kok demikian itu al asru yaitu 1/10 atau 10%. Wa ing sukiyat dan andaikan kok disirami bidaulabin dengan timbo bidomidali dengan dibaca dhamma dalnya. Wa fathuha dan fatkanya dal itu ma sesuatu ya diruha yang memutar kepada timbo tersebut apa al khayawanu hewan-hewan artinya pakai sapi, kerbau, unta kalau zaman dulu berputar sehingga airnya itu tertimba. Nah, dimodali lah istilahnya, dipupuk, dirawat kalau sawit ya dipruning, diterbas, au sukiat atau disirami binat dengan sungai-sungai atau parit-parit min naharin dari sungai au bi'rin atau sumur bihayawanin dengan hewan-hewan kabairin seperti onta, oba, korotin atau sapi. Nisful asri maka 5%. 5/10. Jadi kalau dimodali zakatnya 5%. Kalau tidak dimodali maka zakatnya 10%. Wafima dan di dalam tanaman atau hasil panenan atau buah-buahan tadi sukia yang disirami bima isamai dengan air langit wadaulabi dan juga timbo kadang modal kadang tidak masalah umpamanya sawaan yang sama salah saasbain salah sata arba'i asrin maka zakatnya yaitu 3 dan 4/10 artinya 75%. Kalau kadang dirawat kadang tidak maka zakatnya 7,5% begitu ya. Itu jadi
zakatnya emas tadi, itu nanti disamakan dengan mal atau harta. Kita punya rumah, punya mobil, punya kebun. Kok ada seharga sebanding dengan 84 gram emas tadi, maka andaikan kok sampai 1 tahun dan itu milik kita sendiri, maka juga wajib dizakati, yaitu 2,5% per tahunnya, macam pajak lah. Nah, terus yang kedua, zakat daripada tanaman dan buah-buahan, itu batas wajib zakatnya yaitu kalau sekarang nisabnya 810 kilo. Nah, 810 kilo tadi cara zakatnya bagaimana Pak? Kalau kita modali itu zakatnya 5%. Kalau tidak dimodali zakatnya 10%. Mengeluarkan biaya maksudnya. Kalau kok kadang modal, kadang tidak, ya 7,5%. Itu tentang zakat emas dan perak dan juga zakat hasil panenan. 8,10 itu ya makanan pokok ya Pak. Nggih, Mbak. Tapi kalau sawit Disamakan, Mbak. disamakan. 8,10 juga kan? Sama, Mbak. 8 pikul 10 kilo. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.